Hari ini kita akan belajar tentang membangun situs e-commerce dan blog. Pertama-tama marilah kita mempelajari 9 elemen di setiap desain website e-commerce yang sukses. Sumber dari informasi ini Anda bisa akses dari link di bawah ini. Yang pertama adalah kecepatan halaman. Konsumen akan bersedia untuk hanya menunggu beberapa detik saja sebelum page tersebut ditampilkan, sehingga mereka itu tidak sabar. Sebagai contoh di sini untuk Walmart, ya, setiap 1 detik kecepatannya meningkat, ternyata conversion rate-nya itu meningkat sebanyak 2%. Auto Anything yang merupakan perusahaan auto parts itu menjual lewat autoanything.com setelah memotong setengah dari waktu load times, itu meningkatkan 13% penjualannya. Luar biasa bukan? Ternyata efek waktu itu begitu besar. Halaman yang perlahan tidak saja meningkatkan tingkat orang batal untuk memasuki situs itu, tapi juga menghilangkan kepercayaan customer Anda terhadap merek Anda. Bisa dilihat dalam image ini, ternyata 3% dengan 5% saja sudah berbeda sangat besar. Berapa detik seseorang bersedia menunggu, itu sungguh luar biasa efeknya. Kalau kita lihat, bounce rate jauh lebih besar, 2 kali lipat lebih dari 3 dan 5 detik. Page view pada saat hanya menunggu 3 detik bisa 22% lebih sedikit, kalau 5 detik 35% lebih sedikit. Untuk conversion, kalau 3 detik itu konversinya 22% lebih sedikit, dan kalau 5 detik lebih besar lagi, lebih sedikit 38%. Paling ideal adalah halaman-halaman harus bisa dikunjungi dalam waktu 3 detik atau kurang. Tapi kita hadapi kenyataan hanya 14% saja dari top 100 retail site itu sebetulnya menggunakan acuan ini. Mungkin juga ada kesulitan secara teknis. Yang kedua adalah ukuran dari halaman. Ukuran dari halaman ini diukur dalam kilobytes. Apa sih yang menentukan ini? Tentunya adalah semua elemen yang ada di dalam halaman tersebut. Baik itu programmingnya, baik itu gambarnya. Kalau semakin kecil halamannya, yang pasti akan lebih baik. Ukuran halaman dan kompleksitas biasanya itu berhubungan dengan loading time yang semakin lambat. Median dari top 100 page itu sekitar 1354 kilobyte dalam ukuran dan terdiri dari 108 resource request, baik itu image, HTML, dan third-party script. Ternyata dengan mengurangi page size bisa kita tingkatkan sebesar 26% ya pertumbuhannya. Kita lihat di sini bahwa di tahun 2013 dan 2015 semakin banyak saja elemen yang harus ditarik. Dan oleh karena itu sebetulnya memperlambat, karena page size-nya lebih besar, ya lebih lambat untuk bisa mengakses halaman tersebut. Nah, berdasarkan riset terakhir, halaman retailer terkenal eBay dan Walmart, setelah mereka meningkatkan kinerja dan page size dengan konten yang bisa diakses kurang dari 3 detik, performanya menjadi lebih baik. Bagaimana cara kita bisa mengurangi page size? Yang pertama tentunya kita mencoba mengkompres image. Ya, kalau kita bisa kecilkan size dari image tersebut, tentunya akan lebih cepat. Biasanya image itu adalah bagian dari 50-60% halaman, keberatan dari halaman tersebut. Jadi kalau kita bisa mengkompres image, pastinya kita bisa meningkatkan kecepatan dari situs tersebut.
Berikutnya review dan testimonial. Salah satu yang paling efektif tekniknya adalah Anda bisa menggunakan e-commerce sites untuk meningkatkan keyakinan Anda bagi para pembeli. Nah, jadi nanti mereka kalau misalnya mereka memberikan review dan juga testimoni, biasanya calon pembeli lain yang mungkin belum pernah mengakses situs maupun mencoba produk kita akan tertarik dan lebih tertarik untuk melakukan pembelian. Nah, di sini ada contoh Chico brand, White House dan Black Market, ada 300% peningkatan dari revenue per visitor setelah adanya rating dan review dan bagian question and answer. 61% customer itu membaca online review sebelum mereka membuat keputusan pembelian. Nah, sedangkan 63% customer itu lebih besar kemungkinannya untuk membuat pembelian jika ada review dari pengguna lain. Nah, kira-kira terdapat 46% online user yang menggunakan sosmed ketika menggunakan keputusan pembelian. Elemen selanjutnya adalah live chat widget. Nah, berdasarkan dari laporan e-konsultansi, live chat memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi dibandingkan dengan channel customer service lainnya, yaitu 73% kepuasan dibandingkan dengan 61% jika melalui email dan 44% melalui telepon. Seringkali orang-orang punya pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab di dalam deskripsi produk atau di dalam review dari pengguna. Jika Anda memaksa mereka menduga-duga atau membiarkan mereka bertanya-tanya, bisa jadi mereka tidak jadi membeli atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan mereka di tempat lain atau di produk lain. Berikutnya adalah produk video. Sesuatu yang visual itu memang biasanya lebih baik efeknya dibandingkan dengan teks. Semakin banyak e-commerce site sekarang menggunakan video dengan cara yang berbeda-beda. Yang penting customer lebih paham tentang produk mereka dan juga konten mereka bisa lebih membuat terlibat dan juga lebih intim. Bisa dilihat di sini contohnya sixpackabsexercise.com menggunakan A/B test video, dicek videonya ya, video testimonial, video workout dari customer, kemudian dengan adanya upaya ini ternyata conversion rate-nya meningkat 46%. Ini tinggi sekali ya dan bagus sekali. Video juga membantu customer untuk mendapatkan pengertian yang lebih intim terhadap produk dan juga fungsionalitas yang lebih baik. Video transkrip tidak hanya meyakinkan bahwa para pengguna dengan ketidakmampuan pendengaran bisa melihat video Anda. Dan selain itu juga meningkatkan search engine optimization untuk video tersebut. Jadi kalau bisa, lebih baik ada video transkrip. Elemen selanjutnya adalah responsive design. Responsive web design ini adalah satu situs dengan single URL dengan konfigurasi tersebut yang memungkinkan para penyedia konten untuk bisa menyesuaikan konten secara dinamik untuk bisa menyesuaikan pada screen di mana situs itu dilihat. Jadi maksudnya kalau dilihat dari tablet, dari handphone, dari monitor, itu bisa menyesuaikan sendiri sehingga tetap enak dilihat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari statistik di sini, ternyata tapi tetap hanya 22% saja yang menyatakan bahwa mereka sanggup untuk menyediakan responsive design. Kalau yang lain-lain, mereka kadang-kadang tidak selalu bisa mengikuti itu, dan memang kita lihat bahwa masih banyak situs-situs, bahkan perusahaan besar pun belum sanggup menyediakan responsive design. Elemen selanjutnya adalah mobile compatibility. Sekarang tentunya sudah sangat banyak orang menggunakan mobile
device dan mereka selalu berharap website itu bisa kompatibel dengan mobile. Jadi 48% mereka menyatakan ya kalau misalnya mereka mengunjungi situs bisnis yang tidak bekerja dengan baik di mobile device, berarti mereka merasa bahwa bisnis ini tidak peduli dengan mereka. Selain itu, 62% dari perusahaan yang mendesain website untuk mobile device enak gitu ya dilihatnya di mobile device itu sebetulnya dapat meningkatkan penjualan mereka sebesar 62%. Selanjutnya, komponen reliable shopping cart. Nah, reliable shopping cart ini juga bisa meningkatkan pengalaman berbelanja dari customer Anda dan juga memudahkan pekerjaan Anda. Ini ada contoh untuk Shopify menawarkan lebih dari 70 pilihan pembayaran, termasuk diantaranya ada PayPal, Bitcoin, dan Ideal. Untuk checkout itu juga bisa di 50 plus language, banyak sekali ya bahasanya. Nah, oleh karena itu dengan Shopify kita sangat mudah untuk mengelola shipping rate dan tax. Fitur selanjutnya adalah on-site search. Tentunya nggak sanggup lah ya sebagai customer itu mencari di satu situs yang begitu banyak dengan cara browsing. Oleh karena itu selalu dimungkinkan adanya search box. Dan juga terbukti bahwa para pembeli 71% dari mereka akan membeli, kemungkinan membelinya itu lebih tinggi jika proses untuk browsing dan juga mencari barangnya lebih mudah dan lebih nyaman. Oke, sebagai berikut, semoga Anda bisa mencoba menerapkan fitur-fitur tersebut pada situs e-commerce yang Anda akan kembangkan. Anda bisa melihat, ya ini ada contoh, yaitu untuk situs Aiger, ya ini buatan di Indonesia. Anda bisa lihat bahwa ada beberapa komponen yang luar biasa, yang memang esensial sekali untuk membuat efektivitas dari situs e-commerce kita itu lebih baik dan memungkinkan conversion rate dan akhirnya pembelian oleh para customer kita. Yang pertama ada logo sebelah situ, kemudian juga kita bisa dengan mudah mencari toko, lokasi toko Aiger. Di sini juga ada fitur untuk track order kalau customer nanti sudah memesan dan memeriksa. Tentunya yang paling besar ini adalah offer yang sedang berlaku. Apa sih promo yang ada paling depan? Kemudian di sebelah kanan atas ini ada shopping cart yang bisa kita lihat sangat mudah untuk diakses. Kemudian untuk search juga mudah sekali, tinggal ketikkan di situ. Dan nah ini bagusnya Aiger juga menyediakan live chat ya kalau butuh bantuan. Kita lihat di bagian bawah dari situsnya Aiger ini ya, ini bagus sekali untuk footernya ya. Sudah jelas ada berbagai metode pembayaran yang disediakan. Kemudian dengan mudah seseorang bisa mengirim WhatsApp, menelepon, atau meng-email. Sudah ada informasi customer service. Dan juga di sini ada upaya untuk mendapatkan leads dengan meminta customer memasukkan email address sehingga mereka mendapat info dan promo menarik. Nah, yang saya ingin tunjukkan juga yang penting setiap situs seperti ini itu harus ada privacy policy. Mengapa? Karena situs semacam ini akan mengumpulkan data leads dan oleh karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga keamanan dari data leads kita.